19. Untuk lektor itu ada 14 dosen, lektor kepala 2, tenaga pengajar ini sudah ada 29. Nah, melihat dari profil dosen seperti ini juga saya menyampaikan amanah dari asesor, di mana pada saat kita melakukan akreditasi di beberapa 2 tahun yang lalu, di sini kami dinilai bahwa kekurangan dari salah satunya adalah kekurangan kualitas SDM dosen, di mana untuk dosen yang memiliki jenjang kepangkatan lektor kepala ini baru ada 2, ya. Dan masih banyak dosen-dosen yang memiliki jabatan akademiknya tenaga pengajar. Nah, oleh karena itu, atas dasar itulah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan rangkaian kegiatan ini yang bertujuan untuk memotivasi kita semua, Bapak Ibu dosen semua, untuk meningkatkan jenjang akademik. Inilah yang menjadi esensi kita sebagai dosen, ya, karir dosen atas dasar hukum yang memang ada di aturan Permendikbud, ya, di tahun 2012 tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Nah, nanti juga akan dipaparkan oleh Mas Anggi bagaimana pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan akademik. Nah, dosen ini memang menjadi seorang pendidik profesional dan ilmuwan. Di sini kita bertugas, tugas utama kita adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kegiatan melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Nah, atas dasar itulah pengembangan karir dosen ini yang harus ditingkatkan. Ya, pengembangan karir dosen ini bisa dilakukan dalam bentuk sebagai serdos, ya, sertifikasi pendidik, bisa juga dilakukan melalui pengembangan kompetensi, atau juga bisa dilakukan melalui Bapak Ibu dosen yang sedang studi lanjut, dan salah satunya adalah melalui kenaikan jabatan akademik. Selain itu juga ada pengembangan karya ilmiah, penelitian, publikasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, pengembangan karir ini diharapkan akan meningkatkan mutu dosen. Baik, tidak berlama-lama saya juga menyampaikan amanah juga dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi bahwa insya Allah Fakultas Ekonomi akan memfasilitasi Bapak Ibu dosen dalam penginputan dokumen, ya, dalam JAD, jabatan akademik, ya. Jadi Bapak Ibu nanti dipersiapkan bahan-bahannya saja, source-nya, sumbernya, nanti kami akan membantu untuk memasukkan ke dalam penilaian angka kredit. Semoga dengan adanya rangkaian kegiatan ini bisa memotivasi kita, bisa meningkatkan karir dosen kita yang nantinya juga akan meningkatkan nilai bagi perguruan tinggi Universitas Islam Syekh Yusuf itu sendiri. Saya rasa tidak berlama-lama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana sudah menyampaikan sambutan terkait pembinaan dan pengembangan karir dosen. Dan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Mas Anggi, ya. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya, ya, yang kaitannya dengan pembinaan karir. Mudah-mudahan nanti beliau menjelaskan dan bisa bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya itu semua kan terekam dalam kegiatan-kegiatan di Sister juga, Pak, Bapak Ibu dosen. Ya, nanti Sister mungkin saya juga akan menyampaikan di sesi akhir untuk Mas Anggi
akan menjelaskan terkait pemaparan materi tentang peningkatan jenjang karir dosen. Nah, semua juga terlepas dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu intinya pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Mas Anggi. Silahkan, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutarjo dan Pak Dekan yang mewakili dan semua pengurus FEB atas kepercayaannya gitu, untuk saya memberikan sedikit ilmu, bukan ilmu ya. Kita sharing aja ya, kita sharing masalah jabatan akademik dosen ini. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, kegiatan yang kemarin itu tanggal berapa Pak ya? Yang untuk tenaga pengajar dosen ahli 28 Oktober, Mas. Ya, 28 Oktober kemarin, alhamdulillah dosen ekonomi langsung gerak cepat, yaitu Bu Nita sama Bu Kristanti. Sekarang datanya sudah diupload ke LDT. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga Bapak Ibu semua yang telah memiliki jabatan akademik asisten ahli, mudah-mudahan gerak cepat juga seperti beliau berdua ini nih. Setelah selesai acara besoknya langsung gercep gitu, gerak cepat gitu. Alhamdulillah sekarang Bu Kristanti dan Bu Nita sudah diupload, data terakhir sedang penilaian Pak di tim penilai akademik LLDT. Nah, terlepas dari itu semua, yang sering saya katakan ke setiap dosen yang bertanya apa aja sih yang dibutuhkan untuk jabatan akademik dosen, sebetulnya nggak banyak, cuma butuh 2 unsur aja, unsur utama dan unsur penunjang. Nah, di unsur penunjang itu apa? Itu kewajiban Anda setelah menerima NIDN atau NIDK, yaitu pengabdian, penelitian, dan pengajaran. Cuman itu aja sebetulnya. Nah, jadi di ekonomi ini sebetulnya ada banyak ya yang masih asisten ahli gitu. Nah, tapi saya tadi melihat-lihat asisten ahli terakhir SK-nya itu udah mencukupi kayaknya waktunya. Ada yang udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu. Udah ada yang 6 tahun yang lalu, itu udah bisa loncat, udah bisa memproses gitu. Nah, sebetulnya apa aja sih yang menjadi hambatannya? Mungkin hari ini kita sharing aja gitu, hambatan Bapak Ibu semua untuk lari ke lektor atau loncat ke lektor kepala, ya kita sharing aja hari ini. Nah, untuk membersihkan waktu juga, mungkin saya bisa share apa aja sih kebutuhannya gitu. Nah, ini sebetulnya ini cuma ini asisten ahli ke lektor kepala itu cuma ini yang dibutuhkan: penelitian, pengajaran, pengabdian, dan penunjang. Nah, paling singkat 2 tahun dari mulai TMT diterimanya SKAA. Nah, di ekonomi ini ternyata udah banyak yang harus mencukupi, ini udah banyak, udah ada yang 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bahkan ada yang beberapa tahun yang lalu gitu, bahkan ada yang lebih dari 5 tahun Mas saya cek tadi. Nah, sebetulnya waktunya itu 2 tahun kita bisa lari langsung ke lektor kepala, ke lektor kepala bisa lari lagi ke lektor kepala dengan syarat ya telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, yaitu tadi Tridharma dan unsur penunjang tadi. Yang paling penting adalah karya ilmiah nasional sebagai penulis pertama. Itu yang dibutuhkan 2, memiliki kinerja integritas, yaitu dia dibuktikan dengan berita acara senat, DP3, dan lain-lain. Untuk unsur penunjang itu ya kewajiban kita sebagai dosen juga gitu kan, ada kita asosiasi dosen ekonomi atau apalah, ADI atau apa, itu masuk ke unsur penunjang. Nah, kita langsung aja ke angka kreditnya berapa nih. Lektor kepala nanti kita terakhir itu. Ahli lektor kepala itu untuk loncat mana ya. Nah, ini sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah angka kreditnya 45% dari kebutuhan. Misalkan mau naik ke lektor kepala 200,
200 dipotong AA 150, berarti kebutuhannya cuma 50 angka kredit. Nah, 45% dari angka kredit itu berapa? Nah, ini 40% dari angka kredit 50 yang dibutuhkan untuk naik ke lektor yang 200. Sebetulnya nggak banyak sebetulnya. Paling cuma 4,5, kita hitung 10%-nya aja itu 4,5%. Dengan ngajar 1 semester aja itu udah mencukupi sebetulnya. Nah, penelitian cuma butuh 35. Penelitian 35% dari 50 tadi kalau kita ngambil asisten lektornya itu yang 200. 200 dipotong AA 150, berarti kekurangan angka kreditnya itu 50. Nah, kita ambil 35% dari 50 itu berapa? Nah, sebetulnya penelitiannya itu hanya yang dibutuhkan segitu. Nah, jadi pengabdian ke masyarakat 10% dari 50, berarti 0,5. 0,5 dengan 1 kali melaksanakan pengabdian masyarakat aja itu udah mencukupi. Nah, unsur penunjang sama dibutuhkannya 0,5. 0,5 angka kredit, yaitu 10% dari 50 tadi. Unsur penunjangnya apa? Menjadi kepanitiaan, asosiasi dosen dan lain-lain itu sudah bisa menutupi sebetulnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya tuh banyak asisten ahlinya yang udah bertahun-tahun gitu, di mana kendalanya gitu. Itu sih sebetulnya. Sebetulnya untuk kita mengajukan itu udah cukup kayaknya itu. Mungkin banyak dosen ekonomi itu yang melaksanakan penelitian apa gitu. Nah, jadi kemarin banyak yang ngomong bahwa aduh penelitiannya gini nih. Padahal penelitiannya itu nggak banyak, yang dibutuhkan cuma 35% dari kekurangan angka kredit yang akan kita tuju. Kalau misalkan kita mau ke lektor 300, berarti 300 kurang 150, sisa 150, jadi 35% dari 350 itu berapa? Nah, itu yang dibutuhkan untuk penelitian. Nah, penelitiannya ada standarisasinya, yaitu jurnal nasional yang terakreditasi untuk menjadi penulis pertama. Nah, itu. Untuk DP3 dan lain-lain penilaian, ya itu makan integritas kita ke fakultas seperti apa. Nah, itu DP3, pertimbangan senata dan lain-lain, sertifikat pendidik. Nah, untuk asisten ahli rektor kepala diusahakan udah ada sertifikat pendidik, yaitu Serdos. Nah, jadi Serdos ini ya, jadi kita kembali lagi tadi yang dikatakan Pak Tarjo, sister. Jadi kumpulkan data di sister, ketika kita mau maju ambil data di sister, pindahkan ke JAD, langsung lari ke jabatan akademik dosen. Gitu. Kalau mau lektor kepala yaitu 40 ini komposisinya 40% untuk pendidikan, 40% untuk penelitian, 10% kembali masyarakat, dan 10% untuk tridharma. Cuman ada beda. Kalau dari AA ke lektor kepala mau loncat itu agak beda. Nah, bagi yang berijazah doktor, memiliki KMR, publikasikan nasional akreditasi sebagai penulis pertama. Lebih bagus kalau penulis tunggal. Karena itu dipertanyakan, punya nggak jurnal yang menjadi penulis tunggal. Nah, itu. Nah, bagi yang berijazah magister, jangan berkecil hati, masih bisa loncat jabatan ke rektor kepala. Tapi harus memiliki jurnal nasional, internasional, reputasi itu. Jangan berkecil hati, misalkan mau AA-nya nih udah kelamaan, banyak penelitiannya, pengabdiannya ada itu aja, ya udah loncat aja bisa. Nah, kita lihat jurnalnya, jurnal internasional nggak sebagai penulis pertama. Gitu. Jadi ya kalau dari AA, asisten ahli mau ke rektor itu, untuk yang doktor, yaitu yang tadi, untuk yang cukup jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, untuk yang berijazah magister, yaitu jurnal nasional, gitu. Memiliki sertifikat pendidik itu wajib. Kalau mau loncat dari asisten ahli ke rektor itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini untuk profesor nanti panjangan. Nah, sebetulnya ini kebutuhan yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk naik jabatan akademik dosen itu sebetulnya angka ini yang dibutuhkan. Jabatan akademiknya tuh angka kreditnya tuh ini yang dibutuhkan. Nah, kita naiknya mau kemana nih? Mau ke angka berapa nih? Tinggal dikalikan 40%, 30%, 10%, dan sekian.
Tinggal kita menyesuaikan dengan data apa yang kita punya. Nah, yang dibutuhkan, data yang dibutuhkannya itu ini. Ini penilaian angka kreditnya. Dari asisten ahli ke rektor kepala itu, gini, kita balik lagi ke tadi. Ketika kita mau ngambil rektor kepala yang 200, kita udah memiliki jabatan akademik asisten ahli. Berarti kan 200 dikurang 150 itu 50. Sebetulnya dengan ijazah aja kita udah mencukupi. Tetapi harus ada penunjang lainnya, yaitu pengabdian, penelitian, yaitu sebagai kewajiban kita sebagai dosen. Karena setelah kita menerima NIDN atau NIDK itu, kewajiban kita tuh yaitu unsur tadi, unsur pendidikan, tridharma itu dengan unsur penunjang lainnya, itu pengembangan diri. Nah, asisten ahli, rektor kepala. Nah, rektor kepala ini mungkin ada yang bingung nih, kenapa 12 jadi 11 gitu. Jadi gini, rektor kepala itu untuk pengajaran SKS-nya itu 10 pertama itu dihitungnya satu angka kredit. Atau ketika contoh soal kita ngajar di semester itu 12 SKS. Berarti 10 dihitung 1, sisanya dihitung 0,5. Nah, jadi angka kredit di semester itu jumlahnya 11. Nah, membimbing mahasiswa dan lain-lain. Sebetulnya ini tuh apa yang biasa kita lakukan gitu. Sebetulnya saya pasti berpikir setiap dosen yang udah memiliki AA itu pasti mempunyai data-data ini, pasti itu. Karena sering kita laksanakan tiap semester gitu. Nah, kayak membimbing mahasiswa, pendampingan pembantu disertasi dan lain-lain, tesis atau skripsi dan lain-lain. Nah, tinggal dikumpulkan tadi datanya, dikumpulkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, bidang pendidikan merupakan pendidikan, penelitian merupakan penelitian, pengabdian kumpul di pengabdian. Nah, dikumpulkan dulu. Dikumpulkannya di mana? Nah, di sister tadi, kumpulkan dulu di sister. Setelah datanya sekiranya angka kreditnya mencukupi, tarik ke angka kredit. Seperti tadi. Nah, skripsi dan lain-lain. Nah, ini semua, data-data ini semua ditimangsanya atau TMT-nya harus setelah mendapatkan SK asisten ahli. Jadi data penelitian atau pengabdian sebelum mendapatkan SK asisten ahli itu tidak bisa dipakai atau udah hangus lah istilahnya lah. Nah, ini semua dikumpulkan produk-produknya. Buku bahan ajar semua. Nah, buku bahan ajar ini lumayan nilainya, angka kreditnya 20. Nah, buku bahan ajar ini harus ada produknya. Kayak pengembangan dana ini harus ada produknya gitu. Kalau buku bahan ajar ada soft file-nya, kalau misalkan orasi ilmiah tingkat perguruan tinggi ada itunya, materinya dan lain laporannya seperti apa. Nah, ini produk-produknya tuh harus ada. Kayak pengajaran tuh tidak hanya membutuhkan SPTM, tapi harus ada daftar hadir mahasiswanya, nilai mahasiswanya harus sudah ada. Jadi tiap semester itu dikumpulkan, disatu filekan, satu semester misalkan 2021 ganjil, isinya tuh SPTM, daftar hadir, nilai mahasiswa, dan ditandatangani. Itu harus mutlak harus ada, karena itu salah satu bukti kegiatan kita itu, bukti kegiatan bahwa kita melaksanakan pendidikan. Pembinaan bidang akademik kemahasiswaan, nah ini kayak dosen wali dan lain-lain. Nah, itu SK penugasannya harus ada. Jumlah mahasiswanya berapa yang dibimbing sama kita. Nah, per semester itu nilai angka kreditnya 2. 2 itu dari jumlah mahasiswa minimal 8. 8 mahasiswa menjadi 2 angka kredit. Kalau hanya membimbing 4, jadi hanya hanya 1 angka kredit. Ini jabatan-jabatan yang kajur dan lain-lain. Nah, ini hanya mencantumkan SK aja, SK pengangkatan bahwa kita itu menjadi rektor atau wakil 3 dan lain-lain. Sering pencakupan dan lain-lain. Nah, kita pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini
itu workshop ini. Nah, kita workshop, contoh kita yang sering kita itu pekerti. Pekerti itu berapa hari, berapa jam. Nah, kita masuk yang mana nih pengembangan dirinya? Masuk 30 jam kah, 81 jam, 161 jam. Angka kreditnya antara rentangnya 0,5 sampai 3 gitu. Nah, jadi pekerti ini atau AA apa namanya? Yang setelah pekerti itu kan masuknya ke 81 jam. Nah, itu angka kreditnya seperti itu. Plate Nah. approach. Pre-approach, ya benar. Lupa saya, Bu. Nah, kayak buku referensi itu buku asli. Nah, gini, kita kemarin pernah ngalamin ini yang kayak si buku ini. Buku ini tuh pernah ada yang membuat buku, terus si bukunya itu dari pihak penerbitnya itu tidak memberikan apa namanya tuh soft copy-nya gitu. Sedangkan kita butuh. Nah, disiasatinya seperti ini. Jadi kalau kita menghasilkan suatu buku yang dipublish atau dijual gitu, otomatis kan penerbit dia mempertahankan hak ciptanya gitu kan, hak jualnya gitu. Nah, paling si buku ini kita siasatinya dengan pakai watermark atau yang apa sih yang di buku itu yang ketika kita download buku gratis suka ada beberapa halaman yang hilang kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu-gitu itu disiasatinya, tapi buktinya itu harus ada, bukti penerbitnya siapa, diterbitkannya tahun berapa, bukunya ada, soft copy-nya ada. Nah, itu semua tuh pembuktiannya harus ada di situ untuk membuat buku. Karena saya ngelihat di Unis ini udah ada beberapa dosen yang udah membuat buku aja, bahkan buku untuk dipakai untuk di SMP SMA gitu. Nah, itu si mensiasati buku itu. Kayak jurnal dan lain-lain. Itu. Nah, ini jurnal nih, masalahnya di jurnal. Nah, jurnal ini biasanya dia beliau misalkan salah satu dosen mempunyai jurnal, tapi dia jurnalnya udah internasional, udah bereputasi, udah berapa, tapi dia penulis kedua atau ketiga. Nah, itu bermasalah tuh di situ. Karena apa? Jumlah jurnal misalkan contoh nomor 3 nih, jurnal internasional bereputasi 40. Nah, sedangkan dia penulis ketiga. Nah, 40 ini dibagi-bagi. Dikhawatirkan, pertama kan tadi harus syarat utamanya itu harus memiliki jurnal internasional atau jurnal nasional sebagai penulis pertama. Sedangkan beliau penulis ketiga. Nah, kita sering mengalami hambatannya tuh di situ. Antara penulis pertama, kedua, ketiga itu. Meskipun itu betul jurnalnya internasional, betul bereputasi benar. Jurnal nasional misalkan terakreditasi benar, cuman masalahnya penulisnya kadang menjadi penulis kedua, kadang jadi penulis ketiga, sedangkan yang dibutuhkan adalah penulis pertama, kayak gitu. Jadi itu bisa aja, cuman dikhawatirkan itu menghambat perjalanan sampai mendapatkan penilaian, sampai mendapatkan SK gitu. Dikhawatirkan itu. Jadi kita cek lagi nih jurnal kita apakah penulis pertama, kedua, bagusnya penulis tunggal. Nah, seminar nasional, proceeding dan lain-lain mungkin ada. Nah, ini data-data ini yang dibutuhkan ini hanya baru satu komponen. Jadi komponen A nih di bidang A, di bidang pengajaran. Nah, sebetulnya kita tuh banyak ini di bidang penelitian. Sorry. Nah, seminar nasional dibuat dalam proses proceeding dan lain-lain. Nah, ada pembeda antara tenaga pengajar dengan ke AA, dari AA ke lektor dan selanjutnya. Pembedanya apa? Setiap jurnal yang kita upload, setiap jurnal yang kita punya harus punya peer review dari dosen yang istilahnya di atas kita. Misalkan kita mengajukan, kita kan posisi rektor kepala nih, rektor kepala apa namanya? Asisten ahli. Kita mau naik ke rektor kepala, yang minimal yang nge-review jurnal kita tuh minimal ya rektor lah gitu, di atas kita gitu. Atau sejawat juga bisa, cuman senior, dosennya harus senior. Kita gerak cepat aja langsung. Nah, ini masih bilang karya seni. Nah, di sini ada nggak sebagai komposer, penulis naskah, sutradara dan lain-lain? Kalau ada, ya itu nilainya 10, tapi harus ada bukti kegiatannya. Misalkan kita sebagai sutradara untuk suatu pertunjukan. Nah, link
Link biasanya link bisa kita di-share di YouTube misalkan. Nah, link YouTube itu harus ada bukti kegiatannya seperti itu. Kalau penata musik, penata panggung surat itu buktinya semua harus ada buktinya. Masuk karya seni. Nah, sini nih hal yang paling enak di sini nih. Di pengabdian masyarakat, hal yang paling enak pengabdian masyarakat. Karena apa? Kita menyampaikan kenapa saya bilang enak? Karena sebetulnya PKM kita tuh difasilitasi gitu. Difasilitasinya apa? Asal kita bisa mencuri kesempatan, misalkan ya kita jadi DPL nih, memberikan penyuluhan di tempat kita DPL, itu udah jadi PKM gitu, memberikan penyuluhan, ceramah masyarakat dan lain-lain. Cuman pengabdian masyarakat ini contoh soal kita memberikan pelatihan atau penyuluhan ceramah itu sesuai dengan apa bidang ilmu kita, sesuaikan dengan apa yang ilmu kita. Nah, kalau dulu istilahnya ngajar ngaji itu bisa jadi PKM. Mohon maaf, untuk sekarang itu nggak berlaku. Jadi urusan agama dengan urusan IAD itu udah dipisahkan sekarang. Kalau dulu kan ngajar ngaji tiap hari Jumat pengajian rutin itu dulu bisa masuk PKM. Sekarang itu nggak masuk PKM. Jadi PKM-nya harus sesuai dengan keilmuan kita. Gitu. Minimal kita satu rumpun ilmu dengan apa yang kita sampaikan. Teknisnya seperti ini sih, data-data yang dibutuhkan tuh materi ceramah, PKM tuh banyak. Menjadi anggota dalam satu panitia perguruan tinggi ini banyak. Ini bidang C ini banyak sebetulnya. Kayak menjadi satu anggota panitia perguruan tinggi itu kayak panitia apa akreditasi lah, seminar internasional apa, jadi seminar itu masuk juga. Nah, menjadi anggota organisasi profesi dan lain-lain, delegasi. Nah, ini sebetulnya banyak celah untuk pengajuan jabatan akademik ini, banyak celah untuk kita mendapatkan angka kredit gitu, karena di sini banyak banget. Jadi istilahnya tidak ada kegiatan Bapak Ibu semua sebagai dosen itu yang terbuang, nggak ada kegiatan yang sia-sia gitu. Tergantung kita memilahnya nih. Memilahnya bukan memilah kegiatannya, tapi memilah di mana kita penempatan untuk bukti itu. Misalkan kita jadi panitia apa, kita cari nih di bidang A, B, C di pengajaran itu, bidang A itu pengajaran, bidang B penelitian, bidang C pengabdian. Nah, tinggal kita memilah ini disimpan di mana loh. Kayak kita menjadi DPL, nyimpannya di mana? Berarti di bidang A, membimbing mahasiswa untuk KKN, kegiatan lapangan dan lain-lain. Nah, kita ditugaskan untuk menjadi panitia seminar. Nah, kita tinggal memilah di mana nih kita menyimpan data itu untuk mendapat angka kredit. Jadi kita sebetulnya semua kegiatan kita ini tidak ada yang sia-sia untuk mencari angka kredit. Cuman kita harus bisa memilahnya itu dan menyimpannya dulu nih. Saya nggak bosan-bosan, ayo disimpan dulu di sister gitu. Ayo isi sister dulu, karena setelah kita ada di sister, data kita tuh kita bayangin aja sister itu sebuah lemari. Kita simpan di situ, di saat kita membutuhkan kita tinggal ambil. Jadi semua kegiatan itu ketika Bapak Ibu mau naik jabatan akademik dari asisten ahli ke lektor, misalkan kita menunggu waktu belum 2 tahun, sedangkan kegiatan kita banyak, buktinya tinggal di scan masukin sister, di mana kita setelah menunggu waktu 2 tahun itu, tempo itu, kita mau langsung maju ke jabatan akademik, datanya kita tinggal ambil aja di sister, kayak gitu. Nah, ini di sini nih. Penghargaan, ada nggak penghargaan tingkat provinsi, nasional, internasional? Masuk juga. Terus prestasi olahraga, humaniora tingkat yang lainnya. Nah, tingkatannya keanggotaan profesi dosen. Nah, ini kan bidang D nih, penunjang kegiatan akademik yang tadi saya bilang bahwa untuk ke lektor kepala itu hanya membutuhkan 0,5 angka kredit. Nah, ketika kita tergabung, contoh nomor 31 nih, tergabung keanggotaan profesi dosen. Saya yakin kan ada ADI, ada asosiasi dosen ekonomi, manajemen akuntansi dan lain-lain. Itu sudah memenuhi syarat sebetulnya.
udah memiliki satu angka kredit. Jadi tinggal simpan di situ bukti keanggotaannya, kalau kita menjadi pengurus SK kepengurusannya, kalau kita hanya anggota bukti anggotanya, kepesertaannya dari tahun berapa, tanggal berapa. Misalkan buktinya cuma hanya ada kartu gitu, kartu misalkan kayak ID card gitu, itu sah bisa dipakai untuk bukti bahwa kita sebagai anggota aktif di satu profesi dosen gitu. Nah, ini penelitian spesialis publisher. Nah, ini jurnalnya nih. Ini jurnal yang dapat hitung, alamat jurnalnya ditulis. Jadi jurnal itu, jurnal harus sudah terpublish di mana tanggalnya itu tidak kurang dari kita menerima SK AA. Jadi setelah kita menerima SK AA, misalkan tanggal 18 November, hari ini kita menerima SK AA, sedangkan jurnal kita terbitnya kemarin itu sudah tidak bisa dipakai. Nah, tetapi kalau misalkan kita hari ini mendapatkan SKA, besok jurnal kita terbit, tanggalnya pas di besok, sudah dipublish, nah itu baru bisa dipakai untuk jenjang selanjutnya. Nah, alamat jurnalnya itu harus lengkap. Harus lengkapnya gini, dipublish, linknya ada, link indeksnya ada, link itunya ada, jadi tim penilai jadi tinggal ngeklik benar nggak ini publishnya. Jadi link publishnya itu harus ada. Banyak apa sih namanya yang kayak discontinue gitu-gitu agak ribet juga tuh masalah itu. Nah, itu untuk menghitungkan angka kredit. Nah, data-data yang tadi itu dikumpulkan dulu nih di sister. Setelah semua jurnal berkas itu udah terkumpul dan jangka waktu yang kita butuhkan udah pas, jadi kita ambil data di sister, semua diuploadnya di mana? Nah, kita cek langsung kita ke teknis aja nih. Mana ini nggak kelihatan? Nah, kita contoh yang padekan aja ya, padekan ekonomi. Nah, ini namanya JAD. JAD untuk sistem yang untuk ngupload data ibu semua ada di sini. Di sini sudah tertera jelas. Ketika kita memasukkan nama, misalkan Asep Heri Bastian, nah keluarlah semua di sini. Data-datanya, kapan beliau dapat AA-nya dan lain-lain, asisten ahlinya tahun berapa, ini keluar secara otomatis. Sampai tahunnya keluar, 10 tahun, 0 bulan. Nah, ini asisten ahlinya udah 10 tahun. Nah, dengan asisten ahli dengan 10 tahun, karena beliau produktif, menghasilkan jurnal, bahan ajar, dan lain-lain, akhirnya, nah ini yang disebut tadi kata saya, lompat jabatan itu, beliau dari asisten ahli langsung ke rektor kepala. Nah, ini, jadi, tuh, 400. Cuman kebutuhannya berapa? Kebutuhannya di sini. Nah, inilah kebutuhannya. Jadi, angka kredit asisten ahlinya 150, sedangkan loncat ke rektor kepala 400. Nah, 400 itu, 400 kurang 150, yang ini, ya. Coba ditayangkan Pak Dekan share-nya. Ini nggak kelihatan, Pak? Nggak kelihatan. Share screen. Taruh. Pak Dekan ini udah mulai terlihat, Pak? Oke, udah terlihat. Oke. Nah, ini contoh, udah nampak, Pak? Nampak? Mantap. Ya udah, saya minum dulu. Ya, biar nggak tegang. Santai aja. Nah, ini contoh yang kayak tadi. Beliau adalah asisten ahlinya di tahun 2010. Mana ya tadi? Nah, ini. Tahun 2010. Tahun 2010, nyimpen data. Akhirnya di tahun ini, tahun 2021 ngajukan, sempat ngobrol saya sama beliau, gimana ya? Data saya banyak gini.
kebetulan beliau dokter. Waktu ngobrol sama saya itu kebetulan beliau sudah dokter. Kata saya udah loncat aja Pak. Saya yakin loncat pasti banyak. Nah ini. Nah jadi penghitungan konkret yang tadi yang pengurangan itu ada. Ini penghitungan konkretnya seperti ini. Nah jadi jabatan akademik lamanya itu kan asisten ahli 150. Sedangkan kebutuhannya 400. Nah 400 ini dikurangi 150 yang ini. Nah, jadi kan 250 dikurangi ijazah yang S2-nya belum pakai. Jadi beliau hanya kebutuhannya 200 angka kredit. Nah, 200 angka kredit ini mendapatnya dari mana? Nah, ini. Jadi bidang pengajaran kan tadi 40% dari AK yang dibutuhkan. Jadi 40% dari 200 itu membutuhkan 80 angka kredit. Ini contoh soal yang loncat jabatan dulu ya, tanggung buka saya. Nah, untuk pengajaran ini 40% dari 200, itu 80. Nah, dari tahun 2011 sampai tahun 2021 dikumpulkan per semester ada beliau ngajar 10 SKS, ada yang 8 SKS, 12 SKS, dikumpul, dan ada buku bahan ajar dan lain-lain, terkumpulan 85 angka kredit. Nah, terus penelitiannya yang dibutuhkan 40%, itu kebutuhannya 80 angka kredit. Karena beliau mungkin banyak nulis, produktivitasnya bagus, jadi terkumpulan angka usulannya 182 angka kredit, yaitu dengan jurnal internasional dan jurnal nasional. PKM-nya hanya membutuhkan 2 angka kredit aja. Sebetulnya angka kredit ini jangan lebih pengabdian masyarakat ini jangan lebih dari 20 kegiatan, 20 angka kredit, sorry. Bidang penunjang juga sama, jangan melebihi dari sini. Karena ketika kita menginjak dari AA ke lektor kepala atau ke lektor itu yang presentasi lebih besarnya itu ini di penelitian dan di pengajaran. Nah, kita ke teknis lagi yang tadi. Berkas-berkas tadi itu dikumpulkan di mana? Kumpulkan, diupload jadi bidang A, B, C, dan D. Nah, bidang A, B, C ini adalah tridharma. Pengajaran, penelitian, pengabdian. Sedangkan bidang D ini hanya unsur penunjang. Tapi wajib ada. Nah ini. Ijazah magister, doktor, dan lain-lain, dokternya masuk. Nah ini, laksanakan perkuliahan. Karena perkuliahannya dari tahun 2010 sampai tahun 2021, dikumpul, akhirnya mendapatkan 58 angka kredit. Nah, membimbing skripsinya 2 itu adalah 8 mahasiswa dihitung 1 angka kredit. Jadi beliau dalam itu ada membimbing 16 itu sebagai penguji dan lain-lain seperti ini. Nah, Bapak Ibu, misalkan mau naik dari, kita cari contoh soal yang udah selesai aja. Yang udah selesai, contoh yang dari A ke lektor mana ya? A lektor. 200. Irma tuh baru. Irma Dwi Puspita. Irma belum naik, Bu. Oh, belum masuk ya? Udah. Oh, belum naik. Belum naik ke lektor, ya, Bu. Waktunya belum, masih nunggu setahun setengah lagi. Oh, siapa ya? Nah, kita contoh Dedang Sepulo nih. Yang 200 aja nih, Romi Pratama. Oke, kita contoh Romi Pratama. 200. Yang agak kecil. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir, wah saya juga bisa nih. Nah ini, kita contoh yang kecil ini. Kita ke resume ini. No. Kebutuhan angka kredit lektor kepala 200 sedikit loh. Cuma 200. Dipotong AA 150. Butuh gocap. Gocap itu dibagi 4 coba. 4, jadi 50 itu dibagi 4 unsur. Ya ini pembagiannya ini. Sebetulnya nggak banyak loh, tinggal kalau mau ke lektor itu. Kalau misalkan ke 300 agak berat, loncat ke 400 agak lektor kepala 400 agak berat juga. Nah, ke lektor aja dulu S2. Lektor S2 200 yaitu 200 kurang 150 yaitu 50. 50 ini dibagi 4 lagi.
yaitu 45% dari 50 hanya membutuhkan 22,5 angka kredit. Nggak banyak. Penelitian cuma membutuhkan 30% dari 50. 17 angka kredit. Nah, sekarang gini. Penelitian. Nah, penelitian. Tadi kan di sana sudah dijelaskan penelitian itu jurnal nasional terakreditasi itu udah masuk. Udah bisa. Nah, jurnal itu kan nilainya 15 kalau penulis tunggal. Berarti kita udah punya simpenan nih 15 dari ini, tinggal nyari berapa? 2,5 lagi kan? 2,5 lagi kita menulis menjadi penulis kedua misalkan ada. Itu udah bisa mencukupi untuk itu. Kecil. Tinggal 200 dikurang 150, hasilnya 50. 50 dibagi lagi menjadi 4. Nah, ayo dosen ekonomi kita kolektor bareng-bareng. Karena nilainya kecil. Nah, pengabdian masyarakat tidak boleh lebih dari 5 kegiatan. Kasih 2 aman. Penunjang 10% dari sini tidak boleh lebih dari 5. Kasih 2 aman. Nah, kita contoh yang Pak Romi. Nah, Pak Romi dia nyari yang 200. Nah, tadi berapa tahun sih ya? Lupa saya ngeliat. Dari AA-nya dia. Mau 3 tahun 9 bulan. Berarti udah lebih. Nah, dari 3 tahun itu yang tadi dibutuhkan tuh, itu kan yang tadi dibutuhkan itu angka kreditnya itu. Yang tadi dibutuhkan itu angka kredit bidang A itu kan cuma 22. Nah, selama 3 tahun beliau mengumpulkan sebetulnya 22. Yang dibutuhkan tuh 22 angka kredit. Nah, dengan ngajar segini aja dia udah dapat banyak. Banyak perkuliahan tutor gini. Selama 3 tahun. Kumpulkanlah SKS-nya. 1 semester misalkan 10 SKS, taruh 1 semester 10 SKS. Semester pertama dihitungnya 1 angka kredit, semester berikutnya dihitung 0,5 angka kredit. Kita hitung aja. Misalkan semester pertama kita ngajar 10, dihitung 1 berarti udah dapat 10 tuh. Semester berikutnya kita mengajar 12 SKS. 12 SKS dikali 0,5, 6. Berarti kita dalam 1 tahun kita sudah mengumpulkan 16 SKS untuk bidang pengajaran. Belum lagi ke bawahnya masih banyak. Nih kayak membimbing, skripsi dan lain-lain, membimbing mahasiswa praktek kerja nyata yaitu DPL itu, membimbing kuliah kerja nyata di sini. Terus membina kemahasiswaan, mengembangkan program studi dan lain-lain, buku bahan ajar gitu, untuk apalagi sekarang misalkan Bapak Ibu menduduki jabatan ketua jurusan, wakil dekan dan lain-lain gitu. Di sini nilainya udah bisa mencukupi, jangkaukan. Nah, ini workshop tadi disimpannya di bidang pendidikan. Nah, workshop ini nilainya ini 0,5 di bawah 30 jam 0,5, 31 sampai 80. Kenapa ini 2? Karena beliau kalau nggak salah 2 kegiatan. Ada 2 kali workshop yang di atas 31 jam, jadi nilainya 2. Kalau yang di bawah 30 jam, beliau hanya melaksanakan 1 workshop. Pernah mengikuti 1 workshop di 0,5. Di bidang A, nah kita ke bidang penelitian. Nah tadi penelitian itu jurnal nasional terakreditasi. Nah seperti ini jurnalnya. Jadi jurnalnya itu harus terbit setelah tanggal AA keluar. Kegiatan jurnalnya apa? Dimasukin link di sini. Jumlah kegiatannya misalkan jurnalnya 1. Kenapa ini nilainya angka kreditnya 10? Karena ini jurnal nasional tidak terakreditasi. Terus dia sebagai penulis tunggal. Jadi nilainya 10. Sedangkan tadi kebutuhan hanya 17. Jadi tinggal kita bikin jurnal 3 aja udah aman hidup kita, udah kelar gitu. Nah, untuk bidang C, pengabdian tuh ada yang continuous, misalkan pengabdiannya itu penyuluhan tentang ekonomi apa gitu, tiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu continuous, atau ya itu masuknya di sini tingkatnya mana terprogram dia.
Jadi tiap seminggu sekali lah, terjadwalkan 2 minggu sekali lah. Misalkan ada nih, saya cuman pengabdiannya cuma 1 kali doang, tok gitu. Nggak ada kelanjutannya, nggak ada nggak apa. Nggak jadi masalah, masih tetap dihargai kerja ibu bapak semua. Yaitu ada PKM yang insidental, yaitu hanya sekali melaksanakan. Di sini laporan kegiatannya isinya sertifikat, surat tugas dari kampus atau dari fakultas, kegiatannya apa, di dalam kegiatannya itu ada fotonya, jadwalnya apa, materinya apa yang disampaikan, pesertanya siapa, seperti itu. Bikin laporan lah di situ. Memberikan pelayanan gitu, bidang keahlian sesuai dengan bidang keahliannya. Misalkan jadi konsultan ekonomi di desa apa gitu, terjadwalkan. Misalkan kita ada SK-nya apa, masuk di penunjang gitu. Nah, kalau bidang D yang tadi saya bilang ini adalah pengembangan diri Bapak Ibu semua di sini ada. Tuh, mewakili perguruan tinggi pemerintah untuk sebagai delegasi, sebagai editor, beberapa editor, aktif dalam pertemuan ilmiah dan lain-lain. Seminar-seminar ada di sini, menjadi peserta seminar, menjadi peserta workshop. Workshopnya yang non jam tadi ya, misalkan sehari beres gitu, yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi saya udah istilahnya gini, nggak ada pekerjaan Bapak Ibu semua yang sia-sia gitu untuk kepentingan jabatan akademik dosen ini. Jadi apapun pekerjaan yang menyangkut dengan tridharma, misalkan jadi panitia, itu masih tetap bisa dihargai dan dihargai oleh angka kredit di jabatan akademik. Gitu. Ini yang 200. Nah, kembali lagi, yuk kan kecil nih angka kreditnya, cuma 200 kurang 150. Jumlah 50. Pembagiannya seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kayak Bu Irma baru keluar AA-nya kalau nggak salah ya, AA-nya baru keluar, berarti harus menunggu waktu 2 tahun yang akan datang untuk mengajukan rektor. Nah, kegiatan-kegiatan semua yang mengandung ada SK-nya, ada surat tugasnya, penelitian ada buktinya, ada linknya, udah habis semua, kumpulkan dulu. Yaitu tadi, kumpulkan lagi di sister, nanti tinggal narik dari sister, aman, kelar. Jadi yang penting satu, produktivitasnya tetap dijaga gitu. Jadi kita harus tetap produktif, kita tetap nulis, kita tetap pengabdian lain-lain, kita tetap kegiatan tentang pengembangan diri kayak workshop dan lain-lain. Ketika kita produktif dan melaksanakan itu semua, tidak ada kegiatan yang terbuang gitu. Jadi semua di angka kredit ini semua di angka kredit ini pekerjaan Bapak Ibu dihargai sebagai angka kredit. Gitu. Terus di bidang B, nah bidang B nih, ketika jurnal belum mencukupi, jurnal tapi udah ada jurnal yang kita sebagai penulis pertama atau penulis kedua, udah ada nih 2, tapi mentok nih nilainya nggak nyampe misalkan. Nah, tenang Bu, ini hasil menulis artikel tidak dipublish, tapi hanya disimpan di repositori perpustakaan itu di sini masih tetap dihargai. Nah ini nih, di sini menghasilkan penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi, itu masih tetap dihargai sebagai 3 angka kredit. Jadi tenang, tidak ada yang sia-sia di nilai ini. Meskipun kita nulis artikel atau nulis apapun, ketika tidak dipublish, simpanlah di perguruan tinggi, masuk repositori. Itu masih ada harganya, masih dihargai, tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi ini adalah kalau saya sendiri sih suka kayak senjata gitu di sini nih. Senjata saya tuh di sini. Ketika banyak kan nggak perlu nyebutin siapa gitu, yang penting ada beberapa penelitian di bidang B-nya nilainya kurang, tapi syarat utama penelitiannya, jurnalnya udah ada. Nah, senjata saya di sini. Coba ada bikin tulisan, masukin ke perpus, udah aman. Misalkan kekurangan angka kreditnya 5 misalkan. Saya kurang angka kredit 5 angka kredit nih. Nyarinya di mana? Coba nulis artikel, simpan di repositori, nyimpen 2 tulisan, simpan di perpustakaan. Karena kekurangan 5, 1 tulisan dihargai 3 dikali 2 6, aman. Nah,
Jadi senjata saya tuh kalau bidang B itu di sini. Nah, di sini karena kalau publish jurnal itu membutuhkan waktu dan lain-lain. Ketika kebutuhannya mendesak, bikin artikel di sini di repository Unix gitu. Sebetulnya itu bidang B yang krusial itu di sini di bidang B karena sebagai syarat utama di sini. Kalau bidang A kenapa saya bilang gampang? Karena ini yang dilakukan Ibu setiap hari gitu, ngajar. Nah, di sini. Karena bidang A ini adalah kegiatan Ibu Bapak semua tuh sehari-hari itu di sini dicantumkan. Nah, yang krusial itu istilahnya permasalahan kita tuh di bidang B ini di penelitian. Jadi di penelitian ini yaitu sekarang sebetulnya dipermudah bidang penelitian ini. Jadi banyak faktor yang bisa menambah angka kredit di bidang B. Nah, sini. Nah, bidang B ini bidang B tadi kan saya itu mana ya repository. Taruh sebentar. Nah, di bidang B untuk asisten ahli ke lektor itu harus ada peer review. Nah, peer review seperti ini. Peer review dari teman sejawat atau di atas kita. Nah, seperti ini. Harus ada peer review. Peer review-nya disimpan di repository perguruan tinggi. Ini, contoh repository perguruan tinggi. Jadi peer review-nya disimpan di sini. Ini harus wajib ada. Setiap jurnal yang kita upload, untuk di bidang B, dan dari AA seterusnya ke atas, ke rektor kepala atau profesor atau guru besar, harus ada peer review. Ini. Peer review formatnya seperti ini. Nanti di saya ada formatnya, kalau misalkan mau ada, nanti. Nah, ini peer review. Jadi, jurnal kita judulnya apa, jumlah penulisnya berapa, status pengusulnya apa, nama jurnalnya apa, ISN atau ISBN, halaman terbitnya halaman berapa dan terbit di mana. Nah, ini link-linknya semua masuk di sini, ini nilainya. Nah, penilaiannya gini. Jurnal internasional itu 25 angka kreditnya. Nah, ini kelengkapannya 10% dari 25 berapa, ruang lingkupnya, maksimal nilainya 30% dari 25, kecakupan pemutahirannya seperti itu. Nah, ada lagi untuk lektor kepala, tadi itu untuk lektor, dari asisten ahli ke lektor. Nah, untuk lektor kepala itu diwajibkan ada Turnitin. Ada uji kemiripan. Nah, ini semua di sini. Nah, ini uji kemiripan harus ada. Itu untuk lektor kepala. Untuk yang loncat dari AA ke lektor kepala, dari lektor ke lektor kepala. Nah, ini wajib Turnitin. Turnitin wajib ada, peer review wajib ada setiap jurnal yang kita upload. Nah, itu semua nanti diserahkan ke perpustakaan untuk masuk ke repository di perpustakaannya. Nah, seperti ini. Ini repository perpustakaan, ini jurnalnya. Nah, ini tuh harus ada, wajib ada untuk lektor kepala dan untuk lektor wajib ada Turnitin dan untuk lektor kepala wajib ada Turnitin, dan untuk lektor itu hanya dibutuhkan peer review-nya saja. Peer review sini. Untuk Turnitinnya nggak begitu diutamakan. Yang penting ada peer review, jurnal semua jurnal yang kita upload harus ada peer review. Itu untuk bidang B. Nah, untuk bidang C sebetulnya gampang. Bidang C itu yang penting ada laporan kegiatannya semua, apalagi yang menyangkut penyuluhan ceramah kepada masyarakat itu harus ada tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, lebih bagus ada foto kegiatan, laporan kegiatan. Kalau kita ngasih penyuluhan atau pelatihan, materinya harus ada,
lebih bagus lagi ada daftar hadir pesertanya. Lebih bagus lagi. Jadi kalau itu udah komplit banget. Daftar hadir pesertanya ada, foto kegiatannya ada, materinya ada, waktunya kapan, di mana. Nah, itu udah komplit banget, udah aman untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat gitu. Untuk bidang D ya, bidang D seminar-seminar dan lain-lain bisa masuk ke sini. Semua seminar, langsung penghargaan tanah jasa, penghargaan lainnya, langsung menulis buku, kayak menulis buku ini. Nah, itu mempunyai prestasi bidang olahraga, humaniora, dan lain-lain itu masuk sini semua. Yang penting buktinya ada. Kalau misalkan kita mendapatkan penghargaan, berarti bukti penghargaannya ada, biasanya berbentuk sertifikat atau plakat dan lain-lain. Kalau misalkan plakat nggak mungkin di-scan nih, foto aja. Yang penting di sana tertulis jelas nama siapa, penghargaannya apa, tingkatnya mana. Ya udah, itu buktinya seperti itu. Kalau misalkan bidang olahraga nih, kita hanya mendapat medali aja. Medalinya foto, kegiatannya di mana, olahraganya apa, tingkatnya apa, masuk langsung. Beres seperti itu. Oke, mungkin Pak segitu aja dulu dari saya. Mungkin kalau ada yang syukur nggak ngerti, biar kita bisa diskusi gitu. Saya juga biar ingat-ingat kembali gitulah istilahnya. Ingat-ingat kembali semua. Saya juga bawa contekan Pak. Ya Mas Anggi. Ya, silakan Pak. Ya luar biasa ya, setengah jam lebih ya memberikan materi terkait peningkatan dan pengembangan karir dosen, luar biasa ya. Jadi nggak taunya dosen itu punya kegiatan harus produktif ya Mas. Ya, yang penting produktif aja. Menulis ya, berkarya ya. Jadi itulah tuntutannya. Jadi supaya ya kreativitas itu perlu. Ya, terima kasih Mas Anggi sudah menyampaikan dan pemaparan materinya. Oke, Bapak Ibu semua yang barangkali mau bertanya ya terkait pengembangan karir dosen, silahkan. Oh iya, ada pertanyaan pertama ya dari Ibu Tanti Sri ya. Iya, ini terkait ini Mas. Saya di pendidikan bahasa Inggris, saya diberi kelas mengajar hanya 4 SKS di semester ini, berarti tidak bisa mendapat angka kredit ya. Syaratnya yang diakui adalah 10 SKS. Bagaimana solusinya, Pak? Ya, Oke. langsung aja ya. Langsung nah, aja. Yang 10 itu tadi, yang saya maksud 10 itu ada maksimal 10 SKS di semester pertama. Iya, maksimal ya. Maksimal. Nah, terus kan ngajar bahasa Inggrisnya ada di tempat lain kali. Maksudnya di fakultas lain, di prodi lain, nah itu masuk aja situ. Jadi ngajarnya hanya tahu di bahasa Inggrisnya hanya di ekonomi, apa ada di fakultas lain gitu. Ya, jadi ini Bu Tanti Sri ini kan masih dosen baru ya Mas ya. Jadi kemarin kan sebenarnya ditambahkan mata kuliah yang lain. Sepertinya beliau masih belum menerima, tapi itu kan kewajiban ya, semua dosen itu nggak bisa 1 MK ya. Kalau sudah mengampu mata kuliah ya bisa juga bisa mengampu di mata kuliah atau fakultas lain gitu loh. Iya. Jadi bisa saja nanti berikutnya bisa mengampu di mata kuliah lain itu kan Ibu Tanti kan mengajar pendidikan bahasa Inggris ya, bisa. Atau solusinya harus menambah mengampu mata kuliah lain ya, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kaprodi ya. Oke, Pak Kaprodi bisa menjelaskan sedikit mengenai Bu Tanti ini. Nanti bisa ya untuk Bu Tanti nanti ke Kaprodi lagi ya Bu ya. Atau silakan Bapak Ibu dosen yang lain terkait ini langsung aja. Ya jadi biar kita suasananya nggak tegang, santai aja terkait. Atasio, aku dong. Silakan. Ya Bu Nuning. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Keren Mas Anggi ya.
thank you sudah share apa namanya perhitungan angka kredit. Betul sekali Mas. Termasuk saya nih yang agak keteter dari lektor tadi. Kalau Pak Asep 10 tahun ya asisten ahli. Kalau saya lektor berapa tuh? Belum apa poho ya. Lektor nggak naik-naik nih. Pengen masuk lektor kepala Mas Anggi. Tadi kalau yang loncat Pak Asep bukannya harus serdos dulu Pak Anggi. Kalau yang loncat dari asisten ahli ke lektor kepala, bener nggak ya? Kalau itu yang satu. Kemudian pertanyaan saya dulu sempat kena yang harus doktor gitu, kena peraturan yang harus doktor, padahal waktu itu kurang kumnya 2. Nah, kalau misalnya sekarang, menurut Mas Anggi baiknya bisa loncat sekalian, tapi tanda kutip ya harus jurnal internasionalnya berapa gitu. Itu aja sih Mas Anggi, pengen siap-siap juga nih, gerak cepat. Thank you Pak Tarjo, terima kasih waktunya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Nuning, terima kasih pertanyaannya. Boleh Mas Anggi? Ya, siap Pak. Jadi yang Pak Asep, jadi gini Bu, dari perjalanan JAD akademik yang saya pegang itu dari mulai yang online itu dari tahun 2018 itu udah ada 3 kali perubahan Bu ya. Dulu sempat yang harus serdos dulu. Terus ada lagi yang misalnya belum serdos aman. Nah, terus ada yang loncat itu minimal 8 tahun Bu. 8 tahun misalkan dari AA ke kepala. Nah, sekarang ada lagi Bu yang minimal 8 tahun atau kurang dari 8 tahun Bu. Nah, yang kurang berarti Ibu udah berapa tahun Bu dari AA lektor? Dari lektor. Hmm. Lektornya lupa poho. Udah lama deh pokoknya. Yang penting ada itu aja Bu, ada jurnal internasionalnya aja Bu. Jurnal internasionalnya harus penulis pertama. Tulis pertama. Oh. Karena kalau yang sendiri nggak apa-apa kan? Apa Bu? Kan biasanya bareng-bareng, susah, jurnal internasional kan mahal. Berarti Ibu penulis yang penting Ibu penulis pertama. Oke. Nah, terus kalau yang tadi loncat dulu loncat itu maksimal loncat itu ketika AA-nya udah di 8 tahun. Cuman kemarin ada perubahan, ada ketentuan tertentu, sebelum 8 tahun juga udah bisa dengan syarat tertentu. Ya, loncat itu sebelum 8 tahun, minimal di 2 tahun, maksimal di 8 tahun itu ada bisa loncat, tapi dengan ketentuan tertentu. Misalkan doktor atau yang tadi ada magister juga bisa, cuman jurnal internasionalnya sebagai penulis pertama dan 2 jurnal internasional gitu. 2 terakreditasi ya. Iya. Kalau dari lektor ke lektor kepala, loncat yang lektor kepala berapa? Paling lektor kepala ya. Paling murah. paling dikit angka kreditnya lektor kepala berapa ya yang bisa? Yang bisa Ibu loncat paling ke 700 kalau mau. 700. 700 ya. 700 Bu. Siap-siap. 700 atau mau kita itu aja kita set aja dulu bukti kinerjanya. Nah, setelah bukti kinerjanya terkumpul kita set. Nah, kita ngecek aja bisa ke 550 atau 700. Oh, gitunya. Kalau ke 700 400, 550, 700 kita nge-set dulu gitu. Siapa tahu bisa loncat gitunya. Iya. Mohon Mas Anggi, mohon bantuannya, mohon supportnya Pak Ibu Wadek 1, Pak Wadek 2, Pak Tarjo dan pengurus, biar ekonomi banyak lektornya. Amin. Naik, yang Amin. PP jadi siap Bu, sama-sama PP kita jadi maju ya. asisten ahli. Dokter kepala kali Bu.
Amin. Iya, lektor Lektor kepala, kepala, Bu. betul. Lektor kepala. Bukan, yang lektor, yang asisten ahli kita kebanyakan. Nah, itu Fakultas yang ekonomi lektor tuh kepala. asisten ahlinya banyak. Ibu, Lektornya kurang. Bu, Kalau lektor kepala Bu. dari asisten ahli ke lektor kepala kan berat. Aku aja yang lektor ke lektor kepala aja puyeng. Bu, kalau doa jangan tanggung, Bu, guru besar. Iya. Ya, oh, benar. Iya, Jangan tanggung kalau doa. Benar ya, tahu ya. Lektor kepala Guru besar lah. sabraha itu Bu Budi tuh. Iya, Bu lektor Budi kepala tuh lah. udah besar dia, Harus. harusnya jadi guru Harus, Bu. besar, dia udah besar. Udah besar badannya. Iya, kudunya guru besar itu. Ya nuhun Mas Anggi, terima kasih. Keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Anggi. Tadi pertanyaan Bu Nuning tadi, apakah syarat lektor kepala itu harus punya serdos dulu? Kan nggak perlu. Itu jadi apa ya? Kayak jadi Apa cuma nilai tambah? dilema saya gitu Pak. Kadang ada ketika saya pelatihan wajib serdos, ketika pelatihan lagi itu hanya sebagai penunjang dan lain-lain gitu Pak. Jadi itu dilema saya juga. Tapi kalau misalkan udah serdos, udah aman. Kalau misalkan enggak, ayo aja gitu. Iya. Nah, jadi Tapi zaman ibu harus Pak. iya Serdos itu dulu. benar Bu, itu harus. Jadi Tidak boleh. jadi kita ada kemarin itu jabatan akademik itu di tahun 2020 itu ada perubahan Bu. Ya, ada perubahan POPAK-nya. Tahun 2020 PAK ada perubahan. Penilaian angka kreditnya itu. Jadi waktu di POPAK tahun 2018 itu wajib ada serdos. Nah tahun 2019 masih wajib. Nah di tahun 2020 itu ada perubahan lagi nih. Ya. Nah ini saya istilahnya lagi sounding ke sana, ini serdos itu gimana gitu masalah serdos ini. Karena gini, katanya serdos wajib nih. Ini maaf obrolan kita aja ya. Ya ngobrol-ngobrol Pak. Serdos itu wajib gitu. Tapi ketika Pak Dekan naik serdosnya nggak ada, dia masih terus jalan gitu. Kalau misalkan dia wajib, dia pasti kembali datanya. Kemudian dia udah jalan, dia sekarang lagi proses PAK di Berarti Dikti. tetap diterima ya Mas ya? Masih tetap diterima gitu. Nah, yang itu yang belum dilema saya serdos tuh di tuh. situ. Ini tuh katanya wajib, tapi pas ketika Pak Dekan naik aja nggak ada hambatan gitu. Nggak ada hambatan di serdos itu. Amin. Mudah-mudahan aja. Jadi Amin. mesti Aturan yang bagus. intinya gini, jangan kecil hati dulu lah, kita maju aja dulu gitu. Oke. Ya. Betul, semangat dulu. Urusan di depan belakangan gitu. Semangat Maju aja dulu. Mas Anggi. Semua. Ayo kita Siapin. loncat-loncat. Ayo Siapin Bu Ana, bahan. Pak Tarjo. Iya. Iya, nanti Bu Nela. Iya kan? Siap. Pokoknya Iya, kita harus, siapkan semua bahan-bahannya ya Bapak Ibu, kan kita semua yang punya ya Bapak Ibu dosen ya. Iya. Dan nah tinggal nanti untuk upload tadi sesuai amanah dari Pak Dekan bahwa Fakultas Ekonomi akan menyediakan orang yang akan pendampingan membantu mengupload gitu. Tinggal sumbernya dari Bapak Ibu semua, itu saja. Mas Anggi, sekalian aja ya. Ini mah langsung aja lah. Oke. Ibu mah kalau rektor kepala kalinya tuh pusing Ibu ya. Ya kan umur Ibu udah 36. Jadi pusing Ibu. Nah kalau Ibu kelarinya ke 3D bisa nggak lektor? Ibu kan 3C. Lari ke 3D bisa nggak tuh? Bisa Bu, Mari bisa. maju aja. Nah kalau Nanti kita bisa ibu mah naik di, tuh. iya Gimana? ibu sekarang tuh apa sih? Lektor ya? Lektor, tapi lektor 3C. Lektor 3C ya? Kurang berapa poin mungkin gitu Mas. Nah, Iya. bisa sih Bu, ayo maju. Maju ya, Pak? Berarti Ibu sekarang posisi lagi di rektor yang 200 ya Bu ya? Iya, memang 200 dah dulu mah, tapi Ibu mah lebih dari 200. Sok, yang Jadi penting boleh, ada Bu. yang penting penelitiannya ada, kita maju Iya. Bu. Oke, Ibu ada penelitiannya. Alhamdulillah, kemudian juga PKM-nya juga ada. Walaupun Penulis pertama nggak Bu? Kenapa? Penulis pertama nggak? Penulis Ada nggak? pertama ada penelitian, cuma PKM yang enggak tah. Ibu jadi anggota. Kalau PKM nggak masalah sih Bu, Nggak ada PKM mah masalah. lancar aja. Oke. Yang penting kita ada kegiatannya. Yang penting Kira-kira ya, berapa? Kira-kira berapa tuh Ibu? Kurang Apanya, berapa Bu? poin? Yang Kurang harus berapa di ini poin? yang harus Ibu selesaikan. Ibu Berapa supaya angkanya? Ibu angka kredit 150. 200. Terus sekarang 200 ya? 200, Iya, 200. naik ke 300. Oh, 300. 200. Jadi 100 lagi ya? Ya, paling 50-an Bu. 50-an. Ya udah dah. Semangat Maju. ya. Ayo Bu Budi, semangat.
Sama Maju, saya Bu. juga, ayo. Ayo mari kita saling Sama-sama. mensemangatkan. Iya, betul. Iya kan? Ya udah itu mah aja kalau boleh 3D. Mau ke lektor mah, aduh ibu rada liar dah kayak. Biar aja Bu Ana aja sama Pak Tarjo dulu. Ayo bareng-bareng kita, Bu, bareng-bareng kita maju ya. Jangan liar Bu Dini, tenang aja. Gitu. Kalau Pada bareng-bareng saatnya enak ya juga Bu ya. sampai Bu. Ya, bareng-bareng. Ini kasih obat liar nih biar sembuh nih. Tuh Bu Suryanti tuh Bu, apa kabar Bu? Bu Sehat, cuma tinggal 2 pilihan, Bu. dokter. Naon Ibu, naon pilihan anak? Guru besar apa gurunya besar gitu. Mas Agi masuk gitu kak ibunya. Dorakanggi. Yang sepuh. Pak Tarjo sama Bu Ana ketawa. Nggak ngerti Oke. bahasa Sunda ya Bu. Ayo Bu Ajasri. Ayo Bu. Udah saya mah udah mentok Pak. Udah tinggal nunggu pensiun. Tapi semangatnya. Tinggal mensupport teman-teman yang lain. Ibu mah itu udah senior, udah mah. Atuh memberikan semangat kepada kita ya Bu Ana. Iya, Oh, betul. Kita maunya didampingi sama Bu Dokter Suryanti, luar biasa nih. Yang paling utama doanya. Betul. Iya doanya. Paling berbagi pengalaman aja Bu. Iya. Begitu aja. Iya tapi dicari susah amat Ibu. Ya, Kemana iya tuh wae? nangkepnya pakai kurung ayam. Udah terima kasih Mas Anggi Ya, semua. sukses semua ya Bu. Ya, amin. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Pak Erwin tadi, Pak Erwin. Pak Tarjo, Ya. Pak Tarjo, Ya, mohon maaf saya boleh nggak nimbrung dikit aja? silakan Ya. Bu, mangga Bu, mangga. Jadi Silakan. punten ya Bapak Ibu. Ya Ibu. Jadi ini mungkin kan untuk kenaikan jabatan akademik dosen itu kalau sampai lektor harus mendapat pertimbangan senat fakultas ya. Jadi tolong senat fakultasnya diaktifkan lagi. Punten ini ya. Oh iya Bu. Kemudian Anggi maaf ya Anggi ya, ini nambahin aja nih pengalaman di senat. Iya, Nah, nanti kalau untuk dari lektor ke lektor kepala itu pertimbangannya senat universitas, tapi tetap asalnya dari senat fakultas dulu. Jadi tolong senat fakultasnya diaktifkan Pak. Nah ini juga senat fakultas Terima Ya, kasih. harus Bu Sri, ya cari kerjaan abdi atuh. emang begitu. Nah nanti senat fakultas juga harus punten ya, senat fakultas juga harus paham tentang yang apa tadi ini kan oleh Anggi gitu. Jadi kan saya juga kemarin ketua senat belajar dulu Bu sama karena saya ikut sosialisasi di LD2 Dikti. Jadi tolong senat fakultasnya dikasih literatur tentang JAD ini, minta aja ke Mas Anggi itu bisa. Nanti Bu, atur nuhun. ketika mempertimbangkan teman-teman kan kita bisa menyarankan gitu ya. Punten ya ini nimbrung nih punten ya. Terima kasih Iya, Bu, banyak bagus Bu banget, Bu. Dokter Terima sudah kasih. mengingatkan kami. Gitu kan. Mudah-mudahan sukses semua ya Bu ya. Bapak Amin, terima kasih. amin. Pak Maju Bagus sama-sama. Pada Amin. prodi saja ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Bu Aja. Ya, sama-sama Pak. Punten. Ya, siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh Pak Erwin tadi mana Pak Erwin? Silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Tarjo. Ya. Terima kasih juga untuk penjelasannya Pak Anggi. Saya jujur aja ini dari pertama kali dapat NIDN sampai dengan sekarang baru memahami apa itu yang namanya harus input ke sistem, dokumen harus tersusun atau terdokumentasi dengan rapi. Jadi saya banyak belajar juga. Kalau ya saran aja sih kalau bisa nanti kegiatan ini bisa rutin, terutama untuk dosen-dosen baru atau dosen-dosen yang belum mempunyai. Tadi kan ada 29 tuh dari tenaga pengajar di FEB. Nah, kalau saya sih mau simpel aja nih Pak Anggi. Dari selama ini saya masuk 2018, sekarang saya masih tenaga pengajar, saya nggak tahu yang namanya asisten rektor atau asisten ahli gitu. Nah itu simpelnya itu kalau misalnya saya sekarang saya lagi studi S3 dan proses disertasi yang insya Allah tahun depan ditargetkan selesai.
Nah, itu baiknya bagaimana ya? Apakah harus saya urus sekarang? Karena tadi saya lihat banyak trik-triknya, ada yang loncat, ada yang harus bisa menggunakan ijazah S2 atau bagaimana gitu ya. Yang Pak Anggi kan sudah berpengalaman dalam hal ini. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Apakah saya harus mengurus sekarang atau nanti saja ketika memang saya sudah selesai S3-nya. Gitu, makasih semuanya, Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Nah, jadi tadi kelurahan ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini semua Bapak Ibu dosen segera mengisi sisternya ya. Nanti setelah ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit terkait sister ya. Jadi Pak Erwin, ayo tetap semangat, apalagi Bapak S3 ya, mungkin sebentar lagi mudah-mudahan selesai, sisternya diisi, kemudian itu yang tertinggi Pak, nilai ijazah S3-nya itu Pak, 50 Pak. Kan sudah lumayan ya, 50 lebih. Jadi hukumnya itu nilai PAK-nya itu 50. Apalagi misalkan tadi ditambah dengan misalkan kalau nanti ada kegiatan sebagai anggota organisasi profesi. Nah, Bapak kan masuk misalkan sebagai ketua atau wakil ketua atau mungkin pengurus, sekretaris, bendahara, nilainya tinggi, Pak. Kemudian sebagai narasumber, kegiatan-kegiatan. Nah, yang nggak kalah pentingnya itu bikin buku ajar, Pak. Itu nilainya lumayan, Pak. Di atas 30. Nah, kemudian penghargaan tadi ya, itu seperti itu Pak. Jadi kalau untuk penunjang itu nilainya kecil ya, ikut misalkan seminar, tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai penunjang untuk melengkapi. Kalau penunjang misalkan selama sebulan itu ada 10, tinggal ngaliin aja, misalkan nilainya kan tadi 0,5 ya, udah ditambahkan, jadi diakumulasi. Makanya sister itu penting Pak, sekarang itu semua dosen harus mengisi itu. Oke, sebelum dijawab Mas Anggi ya, silakan Mas Anggi ditambahkan lagi. Iya, terima kasih Pak. Oke, sorry, salah sedikit. Pak Tarjo, ini informasi aja. Saya pribadi itu kemarin, di semester kemarin itu saya isi semua sister saya, saya lampirkan, saya upload. Nah, cuma pertanyaannya, apakah dari pihak UNIS Tangerang itu bisa nge-link gitu ke sister masing-masing dosen. Jadi ibaratnya dosen itu hanya mengupload di sister, nanti tinggal ditarik oleh tim dari UNIS untuk tadi jabatan JAD tadi gitu. Apakah bisa seperti itu atau memang kita harus mengirim lagi filenya ke pihak tadi yang dibilang Mas Anggi tadi, Pak Anggi tadi. Itu aja sih, kalau syukur-syukur bisa connect ke sister gitu. Karena jujur aja saya orang awam, biasanya kan ngisinya SPT atau program yang ada di perusahaan gitu. Nah, ini tiba-tiba suruh ngisi sister gitu kan. Nah, ngisi sister itu saya upload semua, nggak tahu itu benar, nggak tahu apa, pokoknya di situ kalau tanda merah ya berarti salah gitu. Ya udah saya upload, ya nggak tahu sekarang benar atau enggak, tetapi sudah dari BKD atau kinerja dosen ya udah melebihi sih, gitu aja sih saya. Unek-unek saya kemarin ngejar ngisi sister sebelum tanggal 1 November apa. Itu aja, terima kasih. Oke Pak Erwin. Nah, jadi mungkin JAD kita ya belum terkoneksi sama sister ya. Mudah-mudahan nanti diaktifkan oleh IT Pak. Mungkin Pak Erwin nanti gini aja ke kampus ya, ditanyakan lagi ke PT IT ya, kenapa masalahnya belum terkoneksi gitu. Semua ini sudah mulai ini Pak, ini kan sudah dibuka lagi untuk pengisian sister gitu ya. Yang penting semua file-file Bapak ya harus disiapkan di file tersendiri ya, supaya nanti uploadnya lebih cepat. Oke Pak Erwin, terima kasih atas pertanyaannya ya. Siapa lagi Bapak Ibu atau namanya dulu bentar Pak. Oke Mas Anggi. Pak Erwin. Iya. Ya, Pak Erwin sekarang kan lagi S3 ya? Iya Pak. Nah, kalau bisa gini Pak, salah satu triknya gini aja Pak. Bapak sekarang urus dulu AA-nya, asisten ahlinya nih urus dulu nih.
Nah, ketika AA-nya keluar, udah keluar, Bapak kan otomatis S3-nya keluar juga barengan kan, Pak? Nah, jadi sekarang kan yang dipakai ijazah Bapak S2-nya dulu untuk ngurus AA. Nah, nanti setelah AA keluar, S3 keluar, baru tunggu 2 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian Bapak bisa loncat ke lektor kepala, Pak. Nah, itu Pak. Jadi triknya gitu-gitu aja. Sekarang Bapak urus AA-nya dulu supaya AA-nya cepat keluar. Setelah AA keluar, S3 keluar, baru Bapak bisa untuk selanjutnya. Jadi ijazah S3-nya dipakai buat selanjutnya, bukan buat AA-nya, Pak. AA-nya Bapak pakai yang S2 gitu sekarang. Oke. Nah, untuk data sister, Bapak bener tuh masukin dulu ke sister datanya. Udah Ketika Pak, Bapak udah dimasukin Pak. Hah? Udah dimasukin dari semua sertifikat saya 2018 sih jatuh saya 2000. Nanti di mana data Bapak mau mengajukan JAD, jadi kita nggak repot nyari data, kita tinggal buka sister, kita download gitu. Seperti itu Pak. Udah di sister semua sih Pak. Iya, itu bagus kalau gitu Pak. Mantap lah. Saya kemarin ngejar storan itu makanya nge-upload sister sampai nggak tidur saya itu. Keren. Jadi sekarang Bapak mendingan secepatnya urus AA-nya dulu Pak. Makanya saya kemarin kan nanya ke Pak Anggi tuh, apa saya harus kasih kirim lagi? Pertanyaan saya sih, saya jujur aja nih Pak ya, dari dalam hati saya. Saya udah capek-capek upload sister seharian gitu kan. Kok saya harus ngirim data lagi ke JAD gitu? Atau saya langsung ini aja connect ke JAD-nya gitu. Maksud saya tadi gitu loh. Iya, ada sih Pak. Jadi ada di kita juga, kita lagi proses beberapa dosen. Jadi kita ngambil datanya tuh dari sister. Udah ada 3 apa 4 orang gitu. Jadi kita jadi kita cuman minta data-data yang belum ada di sister gitu. Jadi kita kalau yang udah ada di sister, kita tinggal ngambil di sister aja. Sekarang kita lagi ngerjain itu Pak. Ada beberapa dosen yang ngajuin jabatan akademik, tapi datanya dia tersimpan di sister. Jadi itu memudahkan kita untuk ketika ada kurang, kita tinggal narik aja di sister. Oh baik Pak. Nah, terima kasih Pak. Sekarang setelah saya mengetahui itu capeknya ngisi sister, jadi setiap ada kegiatan atau saya dapat sertifikat, saya dapat surat tugas, saya langsung upload gitu, mau nggak mau sekarang. Tapi saya nggak tahu itu bener apa kagak tempatnya uploadnya. Saya nggak ada training sister juga. Maaf, bukan nggak ada training, saya nggak ikut. Bisa salah ini, salah kamar. Iya, salah kamar. Tapi biasanya kalau salah kamar di sisternya nolak, ada tulisan merah apa gitu. Betul Pak, nanti dicek kembali aja Pak. Terima kasih Bapak. Check and recheck. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi sudah menyimak Pak Anggi ya terkait jabatan yang bisa loncat ya kayak asisten ahli ke lektor kepala ya. Jadi yang sekarang sudah menempuh S3 yang mungkin sebentar lagi selesai ya siap-siap datanya atau dokumennya ya. Barangkali kan itu memotivasi Bapak Ibu semua yang sudah S3 ya. Jadi artinya kesempatan bagus ya. Jadi loncat. Intinya harus ada tambahan-tambahan yang terkait pengisian di penunjang ya. Yaitu buku ajar, penghargaan, kemudian sebagai narasumber, sebagai anggota profesi untuk mempercepat nilainya, angka kreditnya. Ya, saya termotivasi, mudah-mudahan Pak Dekan bisa naik, alhamdulillah bisa lektor kepala, dan saya juga kepengen seperti itu Mas Anggi. Amin. Ya, langsung ya. Loncat. Mudah-mudahan bisa termotivasi semuanya yang dosen. Oh ya, sebelum dilanjutkan sesi tanya jawab, Bapak Ibu ya, terkait sister ya. Sister di sini kan ada manajemen dan akuntansi ya. Saya mau share Pak ya. Jadi biar Bapak Ibu juga tahu ya. Jadi siapa-siapa yang sudah, siapa yang belum. Ya, jadi ini kan sudah ada pembukaan pengisian sister lagi ya, supaya sister ini kan sudah menjadi kewajiban ya, sebagai dosen itu harus mutlak
kewajiban untuk mengisi BKD ya, beban kinerja dosen. Nah, saya mau share ya. Jadi bukan ini ya artinya ini kenapa saya belum ya, supaya lebih tahu aja. Jadi yang sudah kita informasikan di sini data dari UPT IT ya, saya sebagai kepala penjaminan mutu diamanahkan untuk cross check ya Bapak Ibu dosen di FEB, supaya kegiatan-kegiatan di FEB itu berjalan terus ya, terutama terkait pengisian sister. Jadi dokumen-dokumen atau file-file Bapak Ibu semuanya sebaiknya jangan disimpan di lemari ya, simpanlah di data ini, di data sister, supaya nanti begitu mau ngisi sister bisa lebih mudah mengupload gitu ya. Jadi ini akan saya share ya Pak ya. Siapa yang sudah mengisi sister di dosen manajemen ya. Nah, di sini ya baru Pak Aditya ya. Ini sudah mengisi ya, nilainya itu 15,06. Kemudian Pak Asep Ferry sudah ya. Sudah mengisi. Nah, bagi yang belum itu kan kelihatan tuh. Tidak memenuhi syarat ya. Kemudian bawahnya tadi siapa? Bawahnya Pak Asep Ferry tadi. Kemudian siapa lagi tuh? Nah, Pak Bambang Afriyadi. Ya, Pak Bambang Afriyadi itu sudah. Jadi yang di manajemen baru itu Pak. Kemudian Pak Muhammad Jailani sudah. Pak Muhammad Nur sudah. Ibu Budi Astuti sudah ya. Kemudian saya sendiri sudah. Itu yang manajemen ya Pak ya. Nah, sekarang yang di akuntansi. Di akuntansi kan semua totalnya 13. Yang Bu Nela sudah, Bu Neneng sudah, Pak Parlin sudah, Bu Rida sudah, tadi Bu Ana sudah, ya Bu Tita sudah, kemudian mana Bu Nuning? Bu Nuning juga sudah. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu yang belum ya, sekarang sudah dibuka ya. Barangkali ya, daripada di rumah mungkin kesusahan, udah langsung ke Uni saja. Ya, nanti bisa ditanyakan ke kami, Bu Rida juga bisa membantu, Bu Nela membantu, Pak Anggi juga bisa membantu nanti terkait sister, atau nanti bisa ada tim dari Pak Ismail ya. Jadi gitu Pak. Jadi semua kegiatan ini terpantau sekarang dengan adanya BKD ya. Ini dari LLDikti, ini kewajiban Pak. Kemarin Pak Rektor sudah menyampaikan, seandainya ini tidak mengisi ya sudah, tugas dosen sudah selesai. Makanya Bapak Ibu semuanya, ayo mari dari sekarang kegiatan ini ya, dengan pengembangan karir ini, kita semua kegiatan harus tersimpan dalam file ya, nanti bisa disimpan di dalam sister. Ya, mungkin itu saja dari saya. Barangkali Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Nah, itu di kolom. Pak, tadi update-nya per kapan ya Pak ya? Kayaknya saya udah isi pas awal November itu yang deadline itu deh Pak. Tapi kenapa belum ada ya? Maksudnya masih ada yang kurang atau gimana Pak? Yang diisi BKD-nya Pak. Yang diisi BKD Pak, beban kinerja dosen. Iya, udah semua Pak. Coba nanti saya cek lagi ya kalau punya Pak. Tapi saya cek terakhir belum terisi. Ke kampus Pak, ke kampus saja nanti coba saya masalah ini kenapa belum bisa terkonek ya. Oke. Jadi Pak. kan baru terekod itu Pak. Yang ada rekap kegiatan BKD Pak. Iya. Oke, makasih Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, itu ada kolom chat, ada mohon diisi absensi ya, daftar kehadiran di kolom chat. Nah, nanti sebelum acara ditutup, ada foto bersama untuk kegiatan ini. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi sebelum ditutup 5 menit lagi. Nela atau mau nanya? Tidak Pak. Harus pakai sertifikat enggak?
Mas Anggi mau menambahkan? Saya mau izin tanya, Bapak. Boleh. Suaranya feedback. Maaf. Mohon izin tanya, Bapak Anggi. Untuk PO-PAK yang kita jadikan acuan, betul PO-PAK yang 2020 ya? POPAK-nya tuh di itunya masih 2019, cuman ada beberapa perubahan di 2020, Pak. Jadi untuk apa namanya tuh SK itunya masih 2020, cuman ada perubahan, Pak. Nah, nanti saya bisa kirim, Pak, itunya apa? Iya. Nanti saya bisa kirim. PO-PAK yang digunakan oleh bagian kepegawaian. Nah, gitu. Oke. Kalau nanti kita kirim, Pak. Terima kasih banyak. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita ada sesi foto bersama. Silakan Pak Bagus. Mohon izin Bapak Ibu untuk dibuka kameranya ya. Oke, saya beri hitungan 1, 2, 3, action. Oke, helak. Nah. Oke. Nah, sekarang halaman berikutnya, mohon izin. Nah, oke, buka kamera. Saya hitung ya. 1, 2, 3, action. Cekret. Sudah hanya 2 halaman. Cukup, Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Bagus sudah memberikan dokumentasi ya. Jadi kegiatan siang hari ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Semuanya ya. Ini sharing-sharing ilmunya dari Mas Anggi ya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Anggi semuanya. Dari Mas Anggi Bagus. Sudah membantu kegiatan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga Pak Dekan yang memberikan izin diadakannya kegiatan pembinaan dan peningkatan karir dosen. Untuk itu menyingkat waktu, marilah kita sebelum menutup acara kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Anggi. Terima kasih Mas Anggi, Pak Tarjo. Terima kasih Pak Tarjo, Pak Jen, Pak Bagus, Pak Anggi, luar biasa, mantap. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Bu Ana, makasih. Ya, Bu Ana, makasih Pak Zen, kabare. Alhamdulillah. Mas Anggi, penjelasannya bagus sekali. Pak Anggi, makasih Pak Anggi. Bapak Ibu, nanti akan ada pendampingan terkait pengisian sister. Untuk sister akan ditutup tanggal 30 Desember, ada perpanjangan dari LL Dikti. Nanti dari fakultas akan ada pendampingan, mohon ditunggu edaran dari fakultas. Alhamdulillah, tidak terlambat ya. Ya, insya Allah. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ada yang kurang, Masya Allah. Nanti dilengkapin. Kalau ada yang Pak Jen. Semangat Pak Jen. Ya Bu, saya nggak mau Bu, udahlah biar aja abadi. Saya punya. Ibu Budi, assalamualaikum. Biar terekam dalam Guinness. Sehat Ibu Budi. Ibu, saya izin duluan ya. Ya, terima kasih Mas Anggi. Terima kasih Mas Anggi. Hebat Mas Anggi, keren. Terima kasih Pak Anggi. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Kembali kasih. Bu ini ya. Terima kasih Pak Tarjo. Oh iya, Pak Jen. Assalamualaikum. Nuhun, Pak. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum ya.